mulai tahun 70, ya kan? Siapa itu? Kita sudah kenal dengan baik, beliau adalah pendongeng pertama Indonesia, Bapak Sukanto, A.M. Sukanto. Itu orang pertama yang dinobatkan sebagai pendongeng Indonesia. Yang mungkin di kampung-kampung sudah ada pendongeng juga ya, misalnya Mbah Jumadi, Lek Saridin, ya, Mbah Ngatmo, Pak Desirot, mungkin ada. Tetapi yang namanya profesi pencerita itu sangat eksklusif, sehingga jarang orang yang kemudian tampil sebagai lelaki penghibur atau wanita penghibur bagi kalangan elit yang mampu bayar mahal. Tapi lama-lama sekarang kalau orang kemampuannya makin bagus ya bayar mahal juga ya, ya kan? Karena ada pendongeng yang bayarnya sampai 30 juta, 40 juta juga ada, satu timnya ya ada juga. Kalau kembali penghargaan masyarakat semakin tinggi, kita kan juga alhamdulillah ya, meskipun kita bukan pendongeng, tapi juga dihargai sama. Pak Jenderal Juara Nasional diundang ke Istana Negara, presidennya Pak Amin tetap Bowo dihargai tinggi. Itu ya alhamdulillah limpahan dari sudah mulai makannya. Tetapi teman-teman semuanya, setelah dunia pendongeng Indonesia semakin semarak, saya bertanya kepada Anda semuanya, dalam posisi kita sebagai seorang juru kisah, apakah sejak tahun 2008 sampai sekarang, dengan adanya perkembangan budaya yang semakin cepat, ya, kemudian ada dunia internet, dunia maya yang menggilas kita semuanya, dengan munculnya generasi baru, generasi Gen Z, dengan model kepribadian yang strawberry begitu. Kira-kira apa yang sudah kita lakukan 20 tahun lalu? Sekarang tahun 2024. Berarti tahun 1994 sampai sekarang. Saya bertanya, wahai para pendongeng Indonesia, wahai para penulis buku Indonesia, sudah 20 tahun kalian terinspirasi oleh cerita Macmillan bahwa nasib suatu bangsa dapat memperkirakan masa depannya 20 tahun ke depan. Apakah munculnya Gen Z? Apakah munculnya klinik di Yogyakarta? Apakah munculnya anak SD yang bisa menghamili anak SMA SD, dan kemudian dengan berbagai macam buruknya perilaku itu adalah hasil dari perjuangan selama 20 tahun berdasarkan teori itu tadi? Jangan-jangan itu hanya merupakan mitos, teori yang sudah harus dianggap usang. Kenapa? Karena kita lihat kualitas kenakalan saya dengan Anda, tentu dengan pertimbangan faktor-faktor yang lain, faktor budaya berkembang, faktor alat media komunikasi, kemudian juga piranti kehidupan berkembang, metode dan metodologi hidup yang terus bermaju. Ini saya mau nanya, apakah anak cakaran ini, anak-anak yang kita hadapi, nakalnya semakin menakutkan atau nakalnya semakin terkendali? Oke, menakutkan. Sekarang jumlah pendongeng dari dulu sampai sekarang makin banyak atau makin dikit? Makin banyak ya. Terus apa yang terjadi? Kenapa tidak terjadi terwujud bahwa generasi kita 20 tahun lagi pasca pergerakan kita, misalnya dulu ya, mulai bergerak tokoh-tokohan, ini pasti yang salah. Ada something wrong dari ide, kesadaran, awakening, kebangkitan kita dengan bercerita, membangun karakter. Ternyata dalam waktu sekarang kenakalan anak kita makin derawasi, makin mengkhawatirkan. Apakah teori itu benar atau mungkin ada yang salah? Siapa tahu benar, tapi ada yang something wrong. Something wrongnya kemungkinan kalau itu jawabannya adalah jangan-jangan yang menjadi sebab kegagalannya adalah gagal transformasi dari budaya mendengar ke budaya membaca, ya, literal. Kemudian budaya yang jahiliyah menjadi budaya Islami, Madaniyah. Itu jangan-jangan ada krisis di kalangan pendongeng sendiri, di kalangan juru cerita. Kalau saya kebanyakan mau pendongeng kan seakan-akan bukan kita ya. Padahal kita kan juga mendongeng juga. Apakah PPB berkisah kita nggak boleh mendongeng? Kan boleh-boleh saja kan? Itu hal yang mubah-mubah saja. Tapi kita punya kesadaran prioritaskan kisah. Karena kita tuh nahnu du'at qabla syai'. Kita belum jadi guru, kita belum jadi pencerita, kita belum jadi juru kisah atau pendongeng atau bakul banyu, bakul emas, bakul apa lagi? Bumbon
Kita sudah jadi guru ngaji ya. Jadi kita harus melihat, jangan-jangan ada krisis di dalam diri kita, atau kita sendiri gagal transformasi dari seorang pribadi, kemudian menjadi bagian dari gerakan transformasional, kemudian menjadi orang yang bisa mengubah keadaan yang buruk jadi lebih baik. Nah, saya mencatat paling tidak ada 5 krisis para pencerita di Indonesia. Ya, ini namanya refleksi. Tahu refleksi? Pijet. Mengambil pantulan. Refleks itu kan memantulkan hal yang kita lihat, hikmahnya apa toh? Terus kita posisinya di mana? Itu merefleksikan diri kita. Nah, ini semuanya karena kita harus sadar 16 tahun kita harus membuktikan 20 tahun harus ada perubahan generasi lebih baik, atau jangan-jangan transformasi yang kita lakukan gagal. Oke, sebelum saya bahas krisis biar Anda penasaran ya, karena Anda boleh lupa omongan saya mau kemana-mana, tapi bagian yang 5 krisis itu jangan sampai lupa. Baik, bagaimanapun juga teori tentang pergerakan ya, teori pergerakan berbunyi terjadinya sebuah pergerakan itu dimulai dari asumsi terhadap lingkungan, assumption about environment, ya kan? Lingkungan kita kayak apa? Apa orang? Kok masyarakatnya begini? Kok nakal-nakal? Pendidikannya mundur? Nah, itu namanya asumsi, pandangan kita, dugaan kita terhadap lingkungan di masyarakat kita. Oh, keadaannya begini rupa. Kalau Anda sudah melihat masyarakatnya nggak baik, nggak beres, apa yang Anda lakukan setelah punya asumsi terhadap lingkungan? Maka kita akan mencari permasalahan mendasar. Apa toh? Mengapa toh kok semua terjadi gitu ya? Halo? Masih hidup? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau sudah ada masyarakat yang timpang Anda anggap nggak beres, maka Anda harus menemukan permasalahan mendasar, ya kan? Masalah intinya itu apa? Masalah inti namanya apa? Bahasa kita itu core. Persoalan intinya itu apa? Nah, maka usaha untuk menjawab, memecahkan masalah inti itu namanya adalah gerakan. Masalah intinya ini kalau begitu harus dirubah. Caranya harus berubah seperti ini. Itu namanya visi pergerakan. Kemudian tujuannya dari visi ada target-targetnya. Target baru bikin langkah-langkahnya, itu namanya sebuah gerakan. Nabi Muhammad SAW melihat masyarakat Makkah, masyarakat jahiliyah, ya kan? Apa yang terjadi di masa jahiliyah? 1. Apa jahiliyahnya waktu itu? Salah duga tentang Allah, tentang Tuhan. Bahwa Allah bisa dimaklarin, Allah bisa diwasilahin dengan patung orang-orang soleh, ya kan? Salah. Apalagi fenomenanya, karena di orang Quraisy itu gimana? Mau limo tahu? Mau pertama limo, 2 terima, 3 somo, mau limo madat, mama melu morok itu kan pengalaman Anda, itu nggak usah dicurhatkan ke sini. Itu namanya mantu raurus. Oke teko. Saya jawab. Jadi kayak gosip jam ini. Tapi lu tobat. Jadi nanti orang padan, madon, minum itu semua adalah fenomena yang ada di masyarakat Quraisy jahiliyah. Kenapa mereka menjadi begitu rupa? Buruk peradabannya. Kalau sudah buruk akhlaknya, itu kan karyanya di masyarakat elek kabeh, ya kan? Budaya tradisinya buruk semua. Kenapa ada buruk? Karena karakteristiknya buruk, perilaku menyimpang. Kenapa mereka menyimpang? Masalahnya intinya adalah Nabi melihat core-nya adalah salah keimanan, salah dalam beriman, salah sangka kepada Allah, ya, bahwa Allah butuh wasilah dalam penyembahan. Bahkan sampai zatnya Allah dan sebagainya. Sampai Allahnya lupa, yang penting malah wasilahnya tadi, berhala. Karena salah keimanan, mereka nggak merasa punya dosa, merasa unggul, merasa hidup bisa dilalui enak saja. Akhirnya ya suka berperang,
kemudian suka kemaksiatan. Maksiat itu semua buah dari lemahnya iman atau salahnya iman. Maka persoalan diselesaikan Nabi pertama kali adalah persoalan rubah pola keyakinan mereka, keimanan mereka. Bukan dirubah dalam pengertian bobot yang baru gitu kan, tapi yang namanya Buddha itu dua kepentingan. Satu yang namanya konservasi, apa itu? Nilai, mempertahankan yang baik gitu ya. Yang baik. Yang kedua adalah inovasi, membangun hal-hal baru yang bermanfaat, yang efektif, efisien untuk kemajuan masyarakat. Dan di sini kita lihat teman-teman semuanya, Nabi Muhammad ngerti kornya. Semua ini adalah melencengnya milah Ibrahim, ajaran Ibrahim yang dulu tauhid murni berubah menjadi penyembahan terhadap berhala. Nggak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan berhala. Tuhannya bisa diatur sehingga mereka bebas untuk menyalurkan hawa nafsu syahwat mereka. Jadi core-nya adalah keimanan. Maka tanpa kita sadari kita belajar Nabi Muhammad sejak awal diminta Allah untuk asumsi lingkungan yang seperti tadi. Asumsi lingkungannya dibacanya pakai apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Membaca budaya, keadaan, peradaban yang kacau itu dengan cara pandang ilahiyah, dari cara pandang Allah, bukan sudut pandang histori, sudut pandang psikologi dan sebagainya, tapi sudut pandangnya dibaca semuanya dari sudut pandang Allah. Ternyata masalah intinya, core-nya adalah iman yang rusak, iman yang salah. Nah, kita juga begitu. Kira-kira kita sedang ingin menyemaikan, selamatkan iman anak Indonesia, semai ya, selamatkan iman anak Indonesia. Kalau saudara kita seberang di tetangga kita, selamatkan imajinasi anak-anak. Imajinasi yang enggak benar ya, yang banyak diidap anak-anak kita. Ya, kita tanamkan iman, karena masalahnya, kenapa orang itu zina? Karena imannya lemah, karena jauh dari Allah. Kenapa orang itu korupsi? Karena imannya lemah. Nggak mungkin kalau dia imannya kuat, dia korupsi dan selanjutnya. Kenapa orang itu mencuri? Kenapa orang itu membunuh? Saat itu imannya hilang, ya kan? Saat mencuri, saat dusta, saat berzina, imannya hilang. Jadi kita ini persoalan mendasar yang kita bahas adalah merubah keadaan itu dengan menanamkan iman kepada jiwa anak kita tadi. Segenggam iman yang kita tanamkan, kita semaikan, kemudian tumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Jadi kita juga sama dengan Nabi Muhammad, core-nya adalah selamatkan masyarakat bangsa kita dengan menanamkan keimanan. Di mana itu? Ya dengan metode berkisah, ya kan? Yang cepat buat anak-anak. Dahulu teman-teman semuanya, di tahun 70-an, ketika mulai ada tokoh mendongeng yang pertama kali, yang akhir-akhirnya beliau lebih total untuk berkisah, Pak Kanto ya, dengan buku-bukunya itu, si Kuncung waktu itu majalah, kemudian buku-buku ciptaannya, tulisannya. Pak Kanto adalah pelopor dari seni bercerita di Indonesia, ya kan, tahun 70. Nah kemudian tahun 80 yang eksis, yang berpengaruh siapa? Karena Pak Kanto seorang tokoh, istrinya namanya Bu Surti, punya redaktur majalah Kuncung. Dikenal karena majalahnya, karena majalah dikenal luas, karena saingannya waktu itu ya. Maka yang dikenal tim redakturnya, ketuanya Pak Kanto. Karena sering bikin cerita, disebutnya pendongeng pertama. Kemudian diundang ke negara, ke istana negara, dikirim sampai ke Denmark gitu ya, ke makamnya H.C. Andersen, ziarah wali Pak di kalangan pendongeng. Yaitu H.C. Andersen di tengah pulau di danau di Denmark sana. Pernah ke Denmark? Denmark itu timurnya Semarang, Sayung itu masuk Denmark. Sama. Oh itu Demak. Oh itu Unisvad. Kak Kosianto rektor di Denmark, ya kan? Itu adalah Pak Kanto. Tapi kemudian pada era 80 kemudian, para pendongeng Indonesia muncul dengan seorang tokoh, ada yang namanya Kak Seto, gurunya Kak Arisdi. Ya. Kemudian ada Kak Kusumo, ada Kak W.S. Ibnu Say, ada yang namanya siapa lagi Pak Kak Agus, Ja'far Shodiq. Itu generasi di tahun 80-an yang kita itu masih SD. Mereka itu senior-senior kita yang lebih dahulu sudah jelajah di Indonesia untuk bercerita. Nah, di saat yang sama di tahun 80-an di Yogyakarta
yang tidak ada sangkut pautnya, yang tidak ada nasab sanad keilmuannya, muncul sebuah fenomena dan gerak style sendiri, yaitu namanya Pak Amin Mansur dengan Bandai, ada Pak Herman, ada Pak Zainal Fanani, Pak Anang Priyana, Mas Gito, Pak Sugani dan lain-lainnya. Di sini ada lagi Pak Sugani dan Pak siapa ya, pasangannya itu, yang kemudian bercerita mengumpulkan bocah-bocah yang sudah kering dengan pendidikan agama, dikumpulkan ngaji bareng. Ini dua sebuah kemunculan entitas bercerita yang nggak ada sambungannya. Jadi Jogja itu nggak pernah niru pada Jakarta, Jakarta nggak pernah niru pada Jogja, senantang muncul sendiri. Karena apa? Terinspirasi oleh begitu dahsyatnya dampak cerita kepada anak-anak. Di belakang hari, di tahun 90-an ke sini, muncullah generasi pencerita yang cukup cepat berkembang di Yogyakarta. Setelah labda di KSPA, kemudian punya Ardika, Armada dulu, Armada Pendongeng, lalu punya Ardika yang ketuanya adalah Kak Aris Kusdianto, seorang pemimpin yang sangat berbobot, berkualitas ya. Memimpin Ardika, salah satu di antaranya anggotanya saya gitu ya. Kemudian muncul ada yang namanya PPMI di era tahun 2000-an, 2008 tepatnya. Tetapi itu bagian pecahan sel, bukan pecahan pisah dari Ardika. Nah, saat yang sama di 90 ke sini Jakarta mulai tumbuh pendongeng-pendongeng baru yang menggunakan pendekatan ketertarikan secara ekonomis, menjadi pendongeng profesional. Dan gayanya, sebenarnya ngomong gaya itu nggak enak ya, karena gaya bercerita itu kadang-kala kalau yang namanya gagrak, style itu dibanding-bandingkan bikin perpecahan sih. Gagrak Jogja wayangnya, gagrak Solo itu suka bikin dibanding-banding, itu bikin orang cemburu, tersinggung gitu. Kita nggak usah banding-bandingkan gaya ya. Tetapi ternyata gaya itu tetap ada sebagai sebuah fenomena perbedaan dalam berseni budaya. Dan kemudian kita lihat banyak bermunculan tokoh-tokoh pencerita, dan sekarang fenomenanya terus berkembang ya. Kalau dulu di Jakarta merupakan sebuah jasa bercerita yang awalnya bukan dimulai dari para guru, bukan. Ini bedanya. Start awalnya bukan para guru, tetapi para seniman. Sorry, maaf ya. Biasanya kalau yang ahli pantomim itu sorry bukan jenengan loh ya. Biasanya keceran pemain teater. Pemain teater yang nggak payu itu larinya ke pantomim. Nah, maaf ya, saya itu salah. Kemudian sama para pemain teater yang nggak laku di film, di sineas, kadang-kala jadinya pendongeng. Itu stereotip ya, orang bilang semacam itu. Saya juga nggak begitu percaya sih. Di Jogja beda, karena mereka basicnya seniman, maka tampil seni untuk seni, ya kan? Jadi seni untuk seni, kemudian mereka explore, do it anyway, kata Pak Pelawak itu. Lakukan apa aja, yang penting ngangkat. Lakukan apa aja, yang penting ada unsur entertain yang kuat. Anak tertarik dengan gaya cerita yang tertarik, pecah tepuk tangan, bailaran, yang penting repeat order. Diundang lagi lah. Kemudian karena mereka profesi saling gerik sana sini di era 90-an itu, kalau saya membaca fenomena lagi fenomena pergaulannya ya, lo siapa? Ada orang baru saingan nih, coba kau lihat kayak apa kemampuanmu. Jadi kalau ketemu orang itu meskipun sama profesinya, lirik-lirikan, jadi saingan begini juga. Kenapa? Sedikit eksklusif dan mahal bayarannya. Guru-guru juga bercerita, mendongeng, tapi bagi para profesional, semakin sedikit pemain, semakin memonopoli, semakin afdolul amplop, monopoli, para monopoli seni ilmu. Namun beda, ketika kita bicara Jogja, Jawa Tengah, Surabaya, yang rata-rata munculnya bukan dari para seniman, ya, seni murni begitu. Bukan seniman panggung dan sebagainya. Meskipun Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu sangat kaya dengan sastra tutur, betul nggak? Ludruk itu Jawa Timur ya, Surabaya. Tokohnya siapa? Cak Kartolo. Ya. Itu sastra tutur
Nah, sayangnya pemain santapur itu nggak terambil nulis gitu aja kan. Nah, di Jogja juga ada wayang, ada ketoprak, ada wayang wong, jadilan ya, jangan antivis enggak. Ini Jawa Timur. Jadi ini sudah menjadi sebuah lahan media hidup yang bagus untuk munculnya para pencerita. Hanya bedanya guru-guru yang muncul di Jogja. Ada yang namanya Taman Ibu ya, itu namanya siapa dulu ya? Ada Abbas CH, Mas Fanani. Kebanyakan munculnya dari para guru yang tentu saja mereka punya semacam kesadaran tersendiri berdasarkan idealisme seorang guru. Dan nyatanya saya bilang pada teman-teman, betul nggak ya klaim saya? Kalau PPM itu isinya guru-guru ngaji, bener apa salah? Ya, ada yang Iqra jilid siji, ada yang Qiroati, ada yang Umi. Jadi kita itu semua guru ngaji sebelum jadi pencerita, sebelum pendongeng, kemudian berubah menjadi juru kisah. Jadi diri kita yang tidak boleh hilang adalah kita itu guru ngaji. Yang nilai mengajar ngaji ngisi Al-Quran itu tidak dapat dinilai dengan apapun. Betul? Kenapa ada lomba menghafal tahfidz ayat kisah? Itu semua yang kita pilih, dipilihkan Kak Untar, itu adalah cerita ayat-ayat yang berisi perintah. Ada fi'il amr yang menunjukkan perintah untuk berlisan. Jadi kita berangkat dari seorang guru ngaji, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi akan amat beda style, citra diri. Kalau boleh dibilang imitasi dengan bahasa yang lain umum adalah personal brandingnya itu amat beda. Kostum Anda akan berbeda dengan para profesional. Apakah dengan kita menjadi orang yang tidak profesional menjadikan kita kalah? Justru itu jawabannya. Kenapa? Kenapa transformasi gagal? Karena ada krisis bagi penutup, ada krisis di kalangan kita sendiri ya. Apa itu krisis pertama? Yang pertama adalah krisis identitas. Dalam kondisi keadaan masyarakat yang terpuruk dalam tanda petik kepribadian karakter bangsanya, ada orang-orang yang tidak menginsafi dirinya, krisis identitas. Saya itu siapa? Yang penting kita bisa mengais-ngais kehidupan di antara puing-puing kehancuran bangsa. Jadi ya dia tampil, ya pokoknya saya hanya bekerja saja, saya bercerita saja. Soal transformasi perubahan akhlak nggak saya pikirkan, yang penting jalani aja. Orang yang jalani aja gitu ya. Jadi dibilang nihil juga bisa, dibilang tidak punya orientasi bisa, itu saya rasa masih banyak. Mungkin dia berkumpul dengan sekadarnya, setaranya, tapi pada prakteknya dia sedang menjalankan misi pribadi, istilahnya yo golek urip gitu. Abdul Abab. Wa ma adraka ma Abdul Abab? Ya jual suara saja ya, jual kata-kata. Orang Jogja dulu namanya Adol Cao. Tahu Cao itu mau omongan. Itu orang-orang dulu. Kalau saya ngomong Adol Cao gitu orang tua ketawa. Anda nggak ketawa karena ada orang baru, bukan orang lama. Jadi umur Anda di bawah 40 tahun rata-rata ya. Jadi kalau orang tua ketawa, itu dagelan lawas. Jadi sudah nggak ngefek lagi. Nah itu identitas kita siapa? Nah ini mesti mulai dari kesadaran dari kita. Kalau kita sebagai punya identitas, ya kita ini adalah tadi nahnu du'akum la syai'. Kita itu guru ngaji sebelum jadi apapun. Kulturnya, cara berpikirnya, pola pikirnya atau mindset kita itu mindsetnya guru ngaji yang menjunjung tinggi Al-Quran sebagai hidayah, dan tidak ada apapun yang bisa dimenilai untuk ditukar nilaikan dengan hidayah itu sendiri. Kayak kalau kita menghargai tinggi kultur dongeng itu tidak komersial ya. Itu kata-kata Kak Kebo tadi, komersial itu bukan kata-kata biasa, tapi kata-kata di belakang itu penuh dengan penjelasan. Itu yang dimaksud oleh kata-kata yang tidak komersial. Kenapa? Karena ayat Quran itu, kisah Quran bagian dirinya tidak akan dapat dinilai dengan uang seberapapun. Jadi kita tidak akan menjualnya dalam bentuk dan menganggap Al-Quran sebagai sebuah komoditas, kisah komoditas untuk dijual belikan kepada masyarakat. Raiso, masyarakat, perusahaan, kementerian ya, kemudian APBN itu nggak bisa menilai kisah-kisah yang kita sampaikan, karena itu adalah
sampai butuhnya kita kepada untuk menyampaikan. Ali bilang, Ali bin Abi Thalib, aku rela jadi hamba seorang demi mengajarkan satu huruf kepada dirinya. Untuk mengajarkan satu Quran saja Ali rela menghamba-hamba, memohon-mohon, terpehek agar orang mengajarinya. Itu semangat identitasnya sebagai isyhadu bi anna muslimun, yang punya nilai Islam itu tinggi dan tidak ada yang melampauinya. Nah, itu teman-teman. Yang kedua adalah krisis idealisme. Dan ini kita rasakan masih banyak terjangkit pada kita semuanya. Apakah Anda pernah berpikir begini? Saya itu sebagai seorang pencerita, idealnya kalau bercerita seperti apa? Kalau saya pulang nanti, perubahan apa yang terjadi pada anak-anak? Baru kita berpikir sampai kalau aku dan cerita harus gergeran, pecah, menarik, tepuk tangan, anak cekakaan. Jadi bagi dia menyampaikan hidayah itu adalah dengan mengeraskan hati, bukan melembutkan hati. Nanti pulang anak terkenang pada saya, paling yang ngundang meneh, gagal total. Itu bukan bagian idealitas kita. Guru ngaji itu idealismenya adalah ketika kita bercerita Nabi Muhammad dan anak terpukau mendapatkan respon yang sangat bagus, maka anak harus terkenang pada Nabi Muhammadnya sampai kita dilupai. Kalau kita cerita tentang sahabat Nabi Muhammad, kita cerita anak jadi idola sama Nabi Muhammad itu, nggak peduli sama kita. Yang penting bukan kitanya, yang penting sahabat Nabi itu dikenal oleh anak-anak. Kita ngomong tentang Allah agar anak begitu dekat kenal dengan Allah, bukan agar anak kagum dengan penyampaian kita, kreativitas kita, dagelnya kita, agar nanti repeat order. Kalau begitu Anda pedagang, Anda bukan orang yang punya idealisme, ada transformasi perubahan kepribadian khususnya bagi anak-anak. Ngefek enggak? Apakah 20 tahun yang lalu Anda mulai bercerita, banyak anak terdampak dari cerita yang Anda sampaikan? Pokoknya gini, bagi saya adalah seorang pencerita sukses apabila kita pulang anak-anak terinspirasi jadi soleh, sergap ngaji, sholat tenanan, ya, bertiru wong tuane, kemudian jadi anak yang rajin ibadah. Itu indikatornya. Tetapi kalau begitu kita ceramah, tepuk tangan, kemudian yang hebat itu kita, pengajiannya Nabi Muhammadnya lali, Gusti Allah hanya kita ucapkan, hanya bagian-bagian bahan ucapan kita, itu kita gagal. Karena transformasi dimulai dari anak mengecap, menghayati yang kita sampaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk ya Allah. Mereka mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kitanya. Kalau Anda masih merasa kondang, sedino ping 80 le cerita, mungkin di style ulang ya kan, hybrid gitu di mana-mana 80 lokasi bisa. Tetapi yang nambah adalah tebalnya kantong dompet Anda, nggak bikin anak itu nangis, kemudian mahaibah, kemudian rindu ya, kemudian takut pada Allah. Jebule kita tuh kegagalan selama ini karena kita berorientasi kepada anak-anak memandang kita, bukan memandang kepada pencipta diri kita. Kita cerita Nabi Muhammad agar kagum sama Nabi Muhammad, kagum sama penciptanya Nabi Muhammad. Kita sahabat agar anak kagum sama sahabat, kagum sama gurunya sahabat Nabi Muhammad, baru kagum sama Gusti Allah. Jadi itu bagian idealisme kita. Aku naik mulang, aku naik dongeng itu tuh ngefek. Orang mau tepuk tangan, kemudian mulih digawani gedang, apem, apa lagi? Bocor. Bukan itu. Idealisme kita kembali kepada berubahnya orang mendekat kepada Allah, transformasi begitu. Jadi yang terakhir adalah 3 aja lah. Yang ketiga krisis kolegial. Kita ini kurang komitmen dengan tujuan, cita-cita, langkah bersama kita. Kita itu sudah berorganisasi, tapi kita masih menggunakan selera kita untuk menilai teman-teman kita. Ada yang tipenya inisiator, inspirator, ada penggerak, ada penggagas, ada penggembira, ada benalu ya di antara kita. Tapi kita tidak segera matang-matang dalam memandang potensi yang ada. Yang ada baperan melulu. Kemudian dengan mudah meninggalkan ngurus wong kayak banget repot. Memang ya. Kalau ingin cepat jangan sendiri. Ingin cepat. Kalau Anda ingin cepat,
moncer, ingin cepat viral, ngehit, jalan sendiri. Itu Anda akan cepat sampai. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, mencapai cita yang lebih luas, berdampak kepada perubahan generasi, maka kita harus jalannya bersama-sama. Risikonya lebih lambat. Tanya Mas Dani, tanya Kak Kengko, emang kalau sudah jadi ketua umum PPMI terus kondang kemana-mana gitu? Enggak, malah sudah, ya kan? Ngurusi sing Jawa Timur, ngurusi sing Yojo, do Baperan, Jawa Timur do Padu, air rampung-rampung, ya kan? Jawa Barat, kemudian pada institusi sendiri mungkin, kemudian Jakarta nggak nambah-nambah anggotanya, kemudian Banten ya, Kak Imam, Kak Nia sakit-sakitan, kelelahan, ya. Kemudian malah ada yang mengambil kesempatan untuk menjadi lebih menonjol lainnya. Wongnya teko. Sebut-sebut tuh. Jadi yang namanya mimpin itu biasanya malah lebih lambat. Kalau sendirian bisa viral, bisa bikin produk, bikin karya, tebar pesona, bombardemen dengan iklan, poster bisa. Tapi karena kita punya tujuan yang lebih tinggi dalam rangka syukur kepada Allah, Allah berikan akal, Allah berikan mulut yang polifonik, ya kan? Kemudian keterampilan orkestrasi masya yang bagus, yang orang nggak semua bisa melakukannya. Mengendalikan anak-anak yang banyak gerak, ya, bahasa Arabnya ausil, pantatnya lancip yang Anda cerita pada tawaf, sa'i, lempar jumroh, malah Isra Mi'raj, tiba ambulan mati. Itu nggak mudah. Syukuri yang Allah berikan pada kita, kita gunakan kenikmatan kelebihan itu untuk menambah amal kebajikan. Syukur menjadi jariah, pahala yang terus-menerus mengalir. Kita fokus saja pada tujuan. Kalau Anda punya masalah satu dengan lainnya, Anda punya kepentingan lain yang ketemu nggak cocok gitu ya, maka kembalilah pada komitmen untuk demi kepentingan yang lebih tinggi, lebih luhur, yaitu cita-cita bersama. Kita mah nggak ada apa-apanya. Kita berkorban sedikit ya masalah, kita disakiti sabar, tapi yang penting itu sampai tujuan bersama. Kalau ada masalah konflik itu kembalikan kepada akhlak, kudu terjaga persaudaraan, tidak mendendam, saling memaafkan, itu kita kembali kepada akhlak yang luar. Jadi terakhir adalah dari pengembangan pengembangan sumber daya manusianya. Harus kita komitmen kembali. Kita sudah berapa tahun nggak menemukan pelatihan programming kita, ya kan? Level 1, level 2, level 3 seakan-akan hilang begitu saja. Pembicaranya semangat, lancar, heboh, tapi di equatingnya ternyata kita nggak segera mendapatkannya. Itu harus segera kita ambil kembali untuk mengasah geraji kita semakin tajam agar lebih banyak berdaya guna, mengasah jiwa, memberikan lapisan batin kepada anak-anak kita untuk bertransformasi menjadi anak-anak yang benar-benar soleh dan solehah. Mestinya kita binafsik, mulailah dari kita menjaga keikhlasan. Emang kalau kita nggak dakwah nggak perlu ikhlas? Emang kalau kita profesional nggak perlu ikhlas? Kita kerja, demi kan pekerjaan boleh, nggak ada salahnya. Tetapi emang kalau kita mengatakan kerja itu ibadah, kalau kita ikhlas, nggak apa-apa, sama aja. Anda mengatakan saya pendongeng, saya kerja dengan pamrih, emang ikhlas harus ada pamrih juga kan? Pamrih pahala, Allah ridho itu pamrih juga. Tetapi ya tetap akan dihisab, ditanya ini ikhlas apa tidak. 3 hal yang menggelincirkan adalah di akhir zaman ada profesi guru, alimnya, kemudian mujahid, kemudian adalah orang-orang kaya. Semoga Allah mengayakan kita semua dengan amanah harta, kemudian Allah alimkan kita dengan amanah ilmu, dan kita bisa amanah dalam menjalankannya. Yang terakhir, seandainya kita dianggap sebagai bagian dari korps dai dan pejuang, maka kita adalah para dai dan pejuang yang sebenarnya, bukan mengatasnamakan perjuangan atau dakwah yang sebenarnya kita dalam rangka menumpuk kekayaan, pengaruh, atau sensasi dalam hidup dengan prestasi yang kita miliki. Oke, begitu kawan-kawan semuanya. Entah ini pembicaraan yang bermanfaat atau tidak, jelas saya tidak sistematis menyampaikannya, tapi semoga tetap ada sisi-sisi yang bisa dikembangkan sebagai pupuk kesadaran yang kita miliki bersama-sama. Nanti malam acaranya rame ya, mohon yang Jogja jangan pulang. Acara yang tunggu-tunggu adalah sharing skill.
Matur nuwun. Sebentar lagi ada sholat maghrib di Yogyakarta. Sholat maghribnya juga 3 rakaat. Gak ada perubahan khilafiyah di antara kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.